Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai manajemen tata laksana lembaga pendidikan. Nah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mbak Magetti Novitasari dengan NIM 203200192 dan saya Muhammad Mundir NIM 203200205. Di sini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama, konsep dasar ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dan yang kedua, fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dan yang ketiga, prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dan yang terakhir, sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, konsep dasar ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Nah, tata laksana ini diartikan sebagai suatu proses kegiatan terkait hal surat menyurat, dalam artian bisa dikatakan suatu aktivitas mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan administrasi yang diperlukan oleh instansi atau organisasi pendidikan. Di sini dalam artian baik lingkup formal maupun non-formal. Nah, tata laksana ini juga terkait dengan tata usaha sekolah serta data informasi yang ada pada suatu lembaga pendidikan dengan tujuan atau fungsi utama yakni untuk menjalankan dan menyelenggarakan pendidikan sehingga pelaksanaan kegiatannya berjalan secara menyeluruh, efektif, dan sesuai ketentuan yang terprogramkan. Itu pada pembahasan yang kedua, yakni fungsi ketatalaksanaan dalam lembaga pendidikan. Fungsinya, yang pertama mengetahui secara umum kondisi real peserta didik pada proses pembelajaran yang berjalan di setiap tahunnya. Dan yang kedua, merencanakan jumlah siswa yang dapat diterima pada tahap tahun ajaran baru ataupun tahun-tahun ajaran berikutnya. Yang ketiga, kemampuan organisasi secara mandiri mengelola sesuai tupoksi tugasnya pada tata laksana pendidikan. Yang keempat, kemampuan tata usaha sekolah dalam mendukung kegiatan yang urgent. Yang kelima, kemampuan mengelola administrasi sekolah terkait surat masuk ataupun keluar sesuai dengan pedoman persuratan yang tertera. Lalu yang keenam, kemampuan mengelola administrasi pada instansi sekolah terkait dengan administrasi akademik, kesiswaan, dan kurikulum yang berlaku. Pada ketatalaksanaan ini juga berrelevansi dengan fungsi sistem kearsipan, di mana fungsinya yakni sebagai aktivitas sekolah, kantor, organisasi akan berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, dijadikan pedoman atau bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah pada suatu instansi. Bisa juga dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis dan dapat dijadikan sebagai dokumentasi untuk menangani suatu hal-hal atau kegiatan yang memerlukan dokumentasi. Lalu juga sebagai penyimpan perkat. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan sangatlah penting agar dapat berjalan dengan lancar. Prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan yang sistematik dan terstruktur yaitu yang pertama administrasi kepegawaian, yang kedua administrasi ketatausahaan, yang ketiga administrasi keuangan, yang keempat administrasi barang, dan yang kelima yaitu administrasi kesiswaan. Baik, selanjutnya membahas poin yang pertama yaitu mengenai administrasi kepegawaian yang di dalamnya menjelaskan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, tugas dan tanggung jawab pengelolaan satuan pendidikan dan peningkatan tata usaha kepegawaian di sekolah.
Selanjutnya, poin kedua yaitu administrasi ketatausahaan. Dalam administrasi ketatausahaan yang perlu disiapkan atau disediakan yaitu yang pertama, program kerja tata usaha, yang kedua, absensi dan rekap absen guru dan pegawai, yang ketiga, buku agenda masuk keluar buku, yang keempat, buku ekspedisi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu administrasi keuangan. Dalam administrasi keuangan, hal yang perlu disiapkan atau disediakan yaitu yang pertama, buku kas umum, yang kedua, buku kas pembantu, yang ketiga, laporan keuangan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu administrasi barang. Dalam administrasi barang yang perlu disediakan atau disiapkan yaitu yang pertama, buku induk atau inventaris, yang kedua, buku non-inventaris, yang ketiga, buku pemeliharaan, yang keempat, buku kendali atau stok barang. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, administrasi kesiswaan. Dalam administrasi kesiswaan ini, hal yang perlu disiapkan atau disediakan yaitu yang pertama, antara lain buku induk siswa, kleper-kleper buku, buku mutasi masuk dan mutasi keluar buku, buku prestasi, rekap absen siswa, buku kumpulan nilai, daftar nominatif siswa, fotokopi ijazah, yang terakhir yaitu rapor siswa. Baik, selanjutnya menginjak poin pembahasan kita yang keempat yaitu mengenai sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Di dalam organisasi, sistem informasi manajemen berfungsi baik untuk pengolahan transaksi, manajemen kontrol, maupun sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Konsep sistem informasi manajemen sebenarnya telah ada sebelum komputer muncul, yaitu di mana segala macam informasi di dalam organisasi harus diolah dengan cepat, teliti, dan andal. Namun, tanpa komputer tersebut hanya menjadi teori. Perkembangan sistem informasi diklasifikasikan menjadi 9, yaitu sistem informasi akademik, sistem informasi ketenagaan, sistem informasi sarana dan prasarana, sistem informasi penelitian, sistem informasi pengabdian pada masyarakat, sistem informasi kemahasiswaan dan alumni, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi keuangan, dan yang terakhir yaitu sistem informasi kerjasama. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami mengenai manajemen tata laksana lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.